Shalom, sahabat BSJD, berita selamat dari rumah Gereja Kalimantan Evangelis yang saya kasihi. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Berkata Adak dari Resort GKI Manggu. Firman Tuhan dipersiapkan untuk kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Namun nantinya saya akan hanya membacakan ayat yang ke-9 dan 13. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah sumber hikmat dan kebijaksanaan, anugerahkanlah kami kemampuan untuk dapat memahami dan menghayati akan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-9 sampai yang ke-19. Lalu saya bacakan ayat yang ke-9 dan 13 yang berbunyi demikian. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Amin. Firman Tuhan. Sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini berjudul dosa adalah penghambat keselamatan. Sebab itu firman Tuhan berkata pada kita, keadilan jauh, kebenaran tidak sampai kepada kami. Saudara yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keadilan dan kebenaran adalah dua kata yang sederhana, tetapi penuh tantangan untuk merealisasikannya. Keadilan dan kebenaran, kita tahu akan memberikan rasa aman, rasa keterjaminan bagi manusia. Sehingga keadilan dan kebenaran sesungguhnya adalah harapan setiap pribadi. Karena tentunya hal itu akan melahirkan keakraban, akan melahirkan rasa percaya. Dan itu adalah bukti bahwa ketika keadilan dan kebenaran ada, maka keselamatan itu bisa dinikmati dengan sesungguhnya. Namun akan jauhlah keadilan dan kebenaran, akan jauh keselamatan itu manakala tiada kesetiaan. Karena ketidaksetiaan, firman Tuhan mengatakan melahirkan dosa. Dosa adalah merupakan kekuatan yang amat dahsyat. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam firman Tuhan ini, akibat dosa itu begitu luar biasa. Hati dan pikiran berdosa, maka keluarlah ucapan dusta, curang, dan kebenaran atau keadilan akan hilang dari kata-kata dan perbuatan. Karena dalam ayat 13, kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Ayat yang 13b. Saudara yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang pun sekali lagi merancang justru pemerasan, sikap ketidakadilan, kelaliman, kekerasan, bahkan tangan penuh darah. Mengapa hal ini terjadi? Nabi Yesaya dalam pasal yang ke-59 ayat yang ke-13 berkata, kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Saudara yang disayang Tuhan, jadi yang membuat pemisahan dengan Allah itu tidak lain adalah karena tiada keadilan dan kebenaran, mangkir daripada Tuhan.
sehingga melahirkan kejahatan yang kemudian membuat Tuhan menjauh. Tuhan memalingkan wajahnya. Itulah akibat ketidaksetiaan atau dosa. Nah, dalam situasi demikian, seyogianya umatnya menerima konsekuensi atau hukuman. Ternyata kalau kita membaca ayat selanjutnya dari kita, ayat yang ke-20, di sana mengatakan, Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan. Ternyata Allah ingin tetap dekat manusia. Allah ingin tetap mengasihi umatnya, agar umatnya boleh menikmati keselamatan, boleh menikmati keadilan dan kebenaran. Saudara, luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Karena itu bila firman Tuhan disampaikan bagi kita juga saat ini, kita percaya Ia adalah Tuhan yang sama, yang tidak berubah dulu, kini, sampai pada kekalan nanti. Kita percaya Ia juga mengasihi kita, yang mau datang dan bertobat kepadanya. Peringatan untuk kita, bila hati dan pikiran masih diliputi dosa, maka Tuhan akan jauh. Keadilan dan kebenaran hanya mimpi, dan hidup pasti akan semakin sulit. Karena itu selagi ada kesempatan, mari kita datang pada Tuhan, mengaku kelemahan kita, dan memohon pengampunan daripadanya. Tuhan kiranya menolong kita dengan kuasa-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu bersuara bagi kita. Dosa adalah penghambat keselamatan bagi kami. Engkau Tuhan adalah Allah yang setia, yang tetap mau mengasihi dan menyelamatkan kami. Karena itu kami mohon, Tuhan ampunlah dosa kami. Tuhan pimpinlah kami dalam kasih dan rahmat. Tuhan kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.